Target realisasi investasi pada tahun 2020 yang tadi saya sampaikan itu 817,2 triliun. Alhamdulillah tercapai realisasi sebesar 826,3 triliun. Dari awal Bapak Presiden ketika memerintahkan kami di BKPM, beliau ingin mencanangkan investasi yang berkualitas. Investasi yang berkualitas itu adalah pertama harus penyebaran investasi antara Jawa luar Jawa. Kemudian PMDN dan PMA-nya juga harus betul-betul bisa melakukan sebuah proporsional. Kemudian yang lainnya itu adalah kolaborasi antara pengusaha daerah, pengusaha nasional, dan UMKM. Baru pertama kali terjadi sejak zaman reformasi, posisi investasi antara Jawa dan luar Jawa, itu luar Jawa sekarang sudah mengungguli Jawa, yaitu 50,5% atau setara dengan 417,5 triliun. Dengan jumlah proyek itu 54.994 proyek. Kemudian Jawa itu 408,8 triliun atau setara 49,5% dengan jumlah proyek 98.355 proyek. Menurut saya di era pandemi COVID yang menjadi pahlawan untuk menjaga stabilitas investasi kita diantaranya PMDN, dan saya yakin adalah MNC Group salah satu diantara dari PMDN ini. Kemudian PMA itu 412,8 triliun atau setara dengan 49,9%. Target realisasi investasi kita dari 2020 sampai dengan 2024 dalam Renstra itu sebesar 4.983,2 triliun. Kita fokus sekarang di industri farmasi dan alat kesehatan. Kemudian industri otomotif kita dorong, industri elektronik, energi baru terbarukan, infrastruktur dan pertambangan. Terima kasih Pak Bahlil, luar biasa. Presentasinya sangat komprehensif dan sangat down to earth, menunjukkan Pak Bahlil orang lapangan betul. Banyak perubahan terjadi di BKPM dan saya yakin dengan adanya Bapak di sana investasi bisa akan lebih cepat ya, karena perizinannya sudah dipusatkan di BKPM. Karena investasi adalah satu hal, kita butuh investasi, kita butuh devisa supaya ekonomi bergulir, tapi kita juga perlu investasi yang pada saat yang bersamaan menciptakan lapangan kerja yang besar. Karena jumlah penduduk kita kan banyak, usia mudanya banyak, setiap tahun namanya 3-4 juta. Kita akui bahwa sekarang kan jumlah tenaga kerja yang mencari kerja sekarang yang existing itu 7 juta. Setiap tahun angkatan kerja kita itu 2,9 juta atau 3 juta. Yang akibat pandemi COVID itu yang sudah PHK kurang lebih sekitar 6 juta. Jadi total lapangan pekerjaan kita harus ciptakan kurang lebih sekitar 16 juta. Maka BKPM mengatur strategi adalah investasi pada sektor-sektor padat karya seperti pembangunan garmen, kemudian pembangunan sepatu, dan ini kita lagi dorong untuk bagaimana menutupi defisit ekspor China ke Amerika. Kita juga ingin setiap investasi masuk ke daerah, baik itu dari dalam maupun luar negeri, dia wajib menggandeng pengusaha lokal, UMKM, dengan harapan kenapa? Untuk menciptakan lapangan pekerjaan di bawah. Jadi saya setuju sama Pak Hari tadi, bahwa investasi penting, pertumbuhan ekonomi penting, tapi lapangan pekerjaan itu adalah salah satu hal di lain sisi yang sangat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan sekaligus kesejahteraan rakyat. Saya rasa kebijakan relokasi itu luar biasa, itu added value. Jadi kita mindahkan pabrik-pabrik ke sini dan kemudian produknya diekspor ke luar negeri. Dapatnya 2 kali, dapat lapangan kerja dan dapat devisa gitu.